Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Alhamdulillah Pak. baik, Baik. Pak. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kalau begitu hari ini kita langsung saja sebelum memulai pembelajaran, saya minta kepada Bu Arini untuk memimpin doa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari Bu Siap Arini. Pak Edi. Siap Bapak. Teman-teman, mengawali pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Arini. Ya, anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan langsung mengabsen satu persatu. Bu Arini, hadir ya. Bu Afrilia, Hadir Pak. Pak Heru, Pak Indra, Siap, hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak Heri, Hadir, Pak. Pak Dena, ya, Pak Rian, Pak Nawawi, Hadir, Pak. ya, yang terakhir Pak Iya, Reza. kantung AWW. Ya, Pak Reza, bagaimana kabarnya, sehat? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, selamat datang di kelas, Nak. Ya, Pak. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajarannya lagi, bagaimana alat-alat pembelajaran sudah disiapkan semua, alat tulis dan ballpoint dan semacamnya? Sudah, Pak. Baik. Sudah Sudah, Pak. Bapak. Baik, Siap. kalau begitu. Oke, kalau begitu, bagaimana pembelajaran hari kemarin, anak-anakku? Ada yang susah dipahami atau bagaimana? Mungkin bisa di-sharing ke Pak Guru sebelum kita lanjut. Saya lupa lagi Pak materi yang kemarin Pak, mohon diulas sedikit. Baik, kalau begitu Pak Rian lupa ya materi yang kemarin ya. Kurang lebih secara garis besar materi yang kemarin itu kita membahas tentang fungsi dari jaringan komputer ya. Fungsi dari jaringan komputer itu sendiri adalah untuk menghubungkan atau mengkoneksikan perangkat ke perangkat yang lain. Nah, itu adalah materi yang kemarin dan sekarang adalah materi kelanjutan dari yang kemarin, di mana hari ini kita akan membahas tentang pengenalan dari IP address yang tersemat dalam jaringan komputer. Ya, kalau begitu Bapak minta waktunya sekitar 5 atau 10 menit dari kalian semua untuk literasi tentang pengenalan IP address ya. Sebelum nanti kita mengenal ke pembelajaran lebih jauh supaya kalian bisa mengikuti juga dari apa yang akan Bapak arahkan ke kalian. Ya, silakan, Nak. Literasinya di mana Pak? Ya, literasinya bisa kalian menggunakan perangkat smartphone kalian ya. Atau bisa langsung googling kalau ada yang punya komputer ya. Waktu dan tempat dipersilakan, Nak. Tentang IP ya, Pak. Iya, Nak, IP address. Kemudian nanti apabila ada yang istilah yang tidak dimengerti, mungkin kalian bisa langsung bertanya kepada saya ya secara langsung apa yang tidak kalian pahami dari apa yang sudah kalian baca.
Ya, Pak Rajif baru datang ya? Maaf Pak, Ya, dari mana nak? Baru datang? maaf telat Pak. Ya, Baru bangun Pak. lain kali jangan diulangi ya. Nanti kamu bisa tanya sama teman-temanmu Iya, apa yang Pak, sudah maaf, mereka Pak. dapatkan dari Pak Guru ya. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak ini lagi diskusi ya Pak? Bukan, Pak Guru menyuruh kalian semua untuk Literasi, ya tentang IP address. Oh literasi. Ya, waktu Oh, Bapak iya, Pak. berikan selama 5 menit. Nanti kalau ada istilah yang tidak dipahami, kalian bisa langsung bertanya ke Pak Guru. Berarti literasi dari buku aja Pak ya? Boleh pakai internet Pak? Boleh, boleh pakai internet, boleh pakai smartphone. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak boleh tanya enggak Pak? Ya, silakan. Gimana, Ini Pak apa, Yan? ini apa bedanya ya Pak? IP 4 sama IP 6 saya gak ngerti Pak. Oh ya, IP 4 itu adalah bedanya IP 4 dengan IP versi 6 adalah kalau IP versi 4 itu dia menggunakan biner sebanyak 16 ya, ada 16 biner di situ. Sedangkan kalau IP versi 6 itu dia kalau tidak salah ada sekitar 32 ya, 32 atau 64. Koreksi kalau Pak Guru salah, Nak. Ya Pak, makasih. Iya, sama-sama. Baik, sudah Pak Guru cukupkan literasinya. Ya Pak. Ya, sekarang Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tujuan pada pembelajaran hari ini ya. Izin share dulu ya Pak Guru ya. Ya Pak. Ya, sudah tertampil ya. Sudah Pak. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang IP address ya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning ya. Jadi kalian dapat memahami klasifikasi IP address berdasarkan kelasnya masing-masing mulai dari IP kelas A, kelas B maupun kelas C ya dengan benar. Kemudian setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, kalian dapat menganalisis ya dan membandingkan alokasi IP address berdasarkan subnetnya atau CIDR-nya dan kelasnya. Oke, setelah ini Bapak akan hentikan berbagi dulu. Bapak mau tanya sama kalian dari hasil literasi kalian. Bapak ingin bertanya mungkin ke Pak Reza. Ya Pak. Ya, Bapak ingin bertanya, kamu tahu nggak apa sih yang bisa membuat komputer itu bisa terhubung dalam sebuah jaringan? Oh, yang tadi saya baca Pak, itu kan kalau komputer belum komputer itu adanya kabel yang menghubung ke perangkat komputer Pak. Ya, selain itu Betul apa nggak sih lagi? Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada nggak yang lebih spesifik mungkin yang bisa Pak Reza jelaskan supaya teman-teman di sini bisa lebih paham? Oh, kalau berhubung kayaknya kan berhubung komputer yang menghubung ke jaringan internet Pak ya? Ya, betul. Atau jaringan aja kan? Kalau Ya. jaringan aja kan bisa cuman pakai kabel Pak ya? Ya, Kalau jaringan internet mungkin kita kan harus punya dulu atau membeli dulu providernya mungkin Pak ya?
Ya, kurang lebih. seperti IndiHome gitu ya Pak ya. Ya, Baru betul. kita mempunyai akses ke internet. Kalau Iya. alat-alatnya saya belum, Bapak kan belum mengajari nih Oh alat-alat iya. yang terhubungi. Jadi kalau itu sepengetahuan saya sih Pak, baru Ya. sampai ke jaringan aja kan Pak ya. Oke, Kalau oke. Bapak ngejelasin kemarin itu jaringan itu menggunakan kabel. Maaf Oke. Pak, itu mungkin sepengetahuan saya. Oke, tidak Takutnya apa-apa, salah. Nak. Bagus sekali dari apa yang sudah kamu jelaskan. Jadi, selanjutnya supaya kalian semua lebih paham, Bapak akan berikan kalian video ya, video tentang IP address. Jadi supaya apa yang Bapak jelaskan jadi lebih terjelaskan kepada kalian ya, supaya lebih gamblang dari apa yang Bapak ajarkan ke kalian pada hari ini. Ya, Bapak akan share lagi. Sudah? Sudah tertampil? Ada Pak. Oke. Aman Pak. Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang IP address. Ini kelanjutan dari materi yang kemarin, dari video saya yang sebelumnya. Kita sudah bahas tentang TCP/IP. Hari ini kita akan membahas tentang IP address. Materi ini disampaikan untuk anak-anak SMK yang jurusan TKJ yang khususnya baru mengenal jaringan dasar. Ini adalah basic untuk teman-teman TKJ ketika akan nggak jalan, melanjutkan Pak, ya? belajar tentang jaringan ke depannya. Ya, Yang Nggak ada kedua, suaranya, ini Pak. ditujukan untuk tidak ada suaranya. Iya Pak, tidak ada suaranya Suaranya, Pak. Pak. Oh. Sebentar. Volumenya dinaikin, Pak. Kayaknya. Oke. teman-teman mahasiswa yang baru belajar atau baru menempuh mata kuliah jaringan komputer dasar. Mudah-mudahan Belum ini ada bisa Pak, Belum, Pak, saya belum. belum digunakan ada. sebagai Belum ada, Pak. referensi untuk Oke, tunggu sebentar ya. Pak Guru cek dulu. Ada? Sudah ada suara, anak-anakku? Belum di-play, Pak. sedikit mengenal tentang IP address. Baik, saya akan langsung bahas saja tentang IP address. Sudah ada? Bagaimana, anak-anakku semua? Ada suaranya? Di saya nggak Belum ada ada, Pak. Pak. Belum ada. Nggak ada Pak. Mungkin kalian bisa memberi Pak Guru solusi apa kira-kira yang harus Pak Guru lakukan? Coba di stop Bentuknya share sudah dulu on-board mungkin ya. yang menancap pada komputer. Terus Itu yang dicoba pertama ya. lagi. Pak Guru, maaf, bro, barangkali bisa di-share linknya aja Pak, biar kami Oh, nanti ya. lihat sendiri di HP masing-masing. Oke, kalau begitu Pak Guru akan stop share dan Ya, Pak Guru akan share linknya ke kalian ya. Pak Guru akan share di grup. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Ya, silakan di grup Google Meet sudah tersedia. Silakan kalian semua bisa tonton ya, bisa klik dulu. Ya, Pak Guru stop share screen dulu. Nontonnya sampai habis, Pak, ya? Sampai klasifikasi kelas IP address saja.
sampai di menit ke menit ke-12, Nak. Ya, silakan dilanjut. Baik, videonya sudah selesai ditonton ya. Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Baik, kalau begitu sekarang Pak Guru akan jelaskan kembali lewat PowerPoint ya. Ya, Pak Guru akan terangkan tentang IP berdasarkan dari kelasnya. Ya, Pak Guru akan share kembali. Ya, sudah tertampil ya. Sudah Pak, ada. Ya, sekarang Pak Guru akan jelaskan untuk bagian pembagian kelas dari IP address-nya. Nah, IP address sendiri itu sebetulnya terdiri dari 5 kelas ya yang IP address, tetapi yang umum kita gunakan sehari-hari adalah 3 kelas ya. Jadi ada versi A, versi B, dan versi C. Sedangkan untuk versi D dan E-nya tidak kita gunakan ya. Karena tidak sesuai pada saat kita mengalokasikan sebuah host atau IP ke komputer. Nah, kelas A itu seperti ini ya. Jadi IP address versi 4 ya yang kita gunakan sehari-hari itu dibagi menjadi beberapa kelas ya. Masing-masing memiliki rentang angka serta jumlah maksimal alamat IP dalam jaringannya. Nah, untuk kelas A itu rentangnya dari IP 0 sekian sampai 127 ya, ada sampai 127. Berarti di sini jumlah maksimal alamat IP-nya yang bisa digunakan itu sebanyak 16 berapa nih? 167772216 ya. Terus jumlah maksimal jaringannya ya yang bisa digunakan itu 128 jaringan. Kemudian untuk kelas B itu rentang angkanya dari 0 sampai 191 ya. Ini Pak Guru salah ya. Ini sebenarnya harusnya 128 sampai 191. Ini Pak Guru keliru nih. Ini yang di kelas B-nya. Ya, Pak Guru belum edit. Terus jumlah maksimal jaringannya yang digunakan itu adalah sebanyak 16.386. Selanjutnya untuk kelas C-nya yang paling sering kita gunakan itu di kelas C ya. Jadi tergantung dari banyaknya jumlah komputer yang akan kita beri host ya atau IP dari komputer itu sendiri. Ya, jadi sebagai mengingat kembali untuk anak-anakku semua, jadi fungsinya IP address itu adalah untuk memberikan alamat kepada komputer supaya komputer dapat dikenal oleh komputer yang lain. Jadi jaringan komputer itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada internet dan intranet ya. Intranet berarti dia modelnya LAN, dia hanya terkoneksi terhubung dalam jaringan itu saja. Tetapi apabila ingin terkoneksi ke internet maka dibutuhkan semacam perangkat ya atau sistem yang bernama NAT
network address translation, yang dimana dia dapat menjadikan perantara dari jaringan kita ke jaringan internet, ya. Terus, nah di sini rentang angka untuk IP kelas C itu dari ini harusnya 192 nih, salah Pak Guru nih, ya, keliru nih. Terus di sini jumlah maksimal alamat IP itu 65.532. Terus jumlah maksimal jaringannya 2 juta ya, 2.907.97156. Baik, Pak Guru sudah selesai menjelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anakku? Pak Reza mungkin, Bu Arini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh nanya Pak? Ya silahkan Pak Boleh Rajif. nanya Pak? Kenapa harus 255 Pak ya? Kenapa enggak 300, 400? Karena Saya sudah, bingung Pak, kenapa harus 255? ya jadi IP address yang kita pelajari, yang kita ketahui saat ini, kita hanya dibatasi sebanyak 255. Itu sudah menjadi standar dari organisasi yang mengurus tentang jaringan ya. Jadi ada namanya IEEE. Jadi IEEE itu dia sudah menstandarkan jaringan IP versi 4 itu dia seperti ini. Jadi batasnya adalah 255. Ya. Bagaimana Pak Rajif? Oh gitu Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya, sama-sama Pak Paham Rajif. Pak. Ya. Bagaimana yang lain? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke penugasan per kelompok? Bapak mau bertanya, Iya, silakan Bu Arini. kenapa harus ada kelas A, B, dan C, Pak? Ya, jadi untuk memudahkan kita sebagai administrator jaringan ya, untuk dapat mengalokasikan IP kepada komputer yang akan kita gunakan. Jadi tergantung dari jumlah komputer yang tersedia dalam sebuah ruangan. Jadi kita harus menyediakan IP berdasarkan dari jumlahnya. Ya. Nah, nanti itu akan menjadi tugas kalian ke depan. Kalian akan menelaah fungsi dari IP address ya, dari ketiga kelas itu apa yang membedakan dari kelas A, kelas B, dan C. Ya, itu akan menjadi tugas kalian ya. Dari LKPD yang akan Bapak berikan kepada kalian. Ya, sekarang Pak Guru akan memberikan kelompok kepada kalian, membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Ya, mungkin Pak Guru bisa memberikan perintah kepada Pak Reza untuk membagi kelompok ya. Berdasarkan dari apa yang sudah kita sepakati sebelumnya kemarin nih Pak Reza ya. Siap Pak, siap. Ya, silahkan Pak Reza. Mungkin teman-teman saya akan bagi kelompok ya. Ini jadi kita campur aja ya. Perempuan sama laki-lakinya ada di dalam kelompok itu ya. Kelompok 1 saya tunjuk Pak Dena, Heru, Rudi, Rajib, Indra, dan Arini. Siap. Siap. Bacakan sekali lagi. Siap. Kelompok 1 Dena, Heru, Rajib, Indra, dan Arini. Ya, Pak. Ya. Oke Pak, jelas Pak. Oke. Ya, bagus Kelompok anak-anak semua. Kelompok 2 ada Aprilia, Heri, saya sendiri, Rian, dan Farah. Siapa? Saya bacakan sekali lagi ya. Untuk kelompok 2 Aprilia, Heri, Reja, Rian, dan Farah. Mungkin itu Pak Edi kelompoknya. Ya, terima kasih Pak Reza sudah membagi kelompok dari kelas kita ya. Baik, hari ini Pak Guru seperti biasa akan memberikan tugas seperti kemarin ya. Kalian akan berdiskusi ya dari kelompok yang sudah dibagi. Jadi hari ini tugasnya adalah sebentaran anak-anakku. Ya, hari ini Pak Guru menugaskan kalian ya, kalian
masing-masing kelompok harus menyajikan perbedaan karakteristik dari masing-masing kelas dari IP address ya. Tergantung dari penggunaannya ya. Kapan kita menggunakan IP kelas A, kapan kita menggunakan kelas B dan kelas C. Itu nanti akan dipresentasikan ya. Ya, nanti Bapak akan memanggil salah satu dari kalian untuk mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tugasnya lebih rinci bagaimana? Bapak, berarti dibuat slide presentasi ya Pak? Ya, boleh seperti itu. Yang penting datanya jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan ya nak ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Arini. Pak, kayaknya tua-tua semua Pak ya kelas kita Pak. Iya, ini kita pakai C semua nih kayaknya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya nggak mau jadi tua Pak. Untung kepala sekolah kita baik ya, mau mengajari kita. Semangat belajar kita. Ya, silakan nak. Bapak izin minum. Ya, silakan nak. Pak Guru juga mau minum. Diskusinya berapa menit, Pak? Diskusinya Ya, Pak, Bapak berapa berikan waktu selama 5 menit. Siapa? Ya. Bapak nggak apa-apa kalau di kopinya lewat Word aja Pak ya. Bagaimana, Lah. nak? Kalau 5 menit, berapa menit sih tadi Bapak mintanya? 5 menit saja, nak. Gak usah dijadiin presentasi Pak ya. Tapi kita bisa menjelaskan nantinya ya Pak ya. Oh, boleh sekali, nak. Boleh. Ya, kalau dari kalian semua ada yang haus, mungkin bisa langsung minum, nak. Jadi supaya gampang dan enak nanti pada saat presentasi. Pak, ditulisnya per kelompok apa masing-masing, Pak? Per kelompok saja. Jadi kalian rembukan, ya. Iya, Pak. Siapa? Ya. Pak, penilaian kelompoknya diratain atau cuma yang kerja aja Pak? Untuk penilaian kelompok, Bapak akan menilai siapa yang paling banyak kerja. Ya, jadi Pak Guru harus adil di sini supaya kalian ikut andil semua ya dalam pengerjaan tugas yang Pak Guru berikan kepada kalian. Heru nggak mau kerja katanya Pak. Oh, kenapa? Tangannya sakit? Saya hilang, Pak. Malas Pak katanya Pak. Ya, kamu bisa keluar ke kantin untuk membeli ballpoint. Siap. Saya mau nyari dulu pulpen, Pak. Izin, Ya. Pak. Ya, silakan. Pak Guru beri waktu. Ya, Pak Guru izin minum juga ya. Bapak ini penggunaannya aja kan Pak ya? Ya, betul. Nantinya. Betul. Jadi yang menjadikan perbedaan karakteristik dari 3 IP address itu apa? Kapan kita menggunakan kelas A, kapan kita menggunakan kelas B, kapan kita menggunakan kelas C. Nah, itu silahkan kalian bisa jabarkan di lembar jawaban yang akan kalian presentasikan nanti. Pak, sudah ada pulpennya, Pak. Ya, bagus. Pak Rajif, kalau Pak Herunya ndak mau kerja lagi, tolong dicubit Pak, biar semangat. Oh, Pak lalu tidak mendengarkan. Ya sudah. Bapak, saya izin ke toilet, Pak. Oh iya, silakan nak. Ya, sudah ya. Bapak satu slide aja cukup Atau ya Pak. bagaimana? Ya, boleh. Yang penting ada datanya. Kelompok saya beres Pak. Oke, kalau gitu kelompok yang lain bagaimana? Beres Pak. Sedikit lagi, Pak. Oke. Sudah 2 kelompok beres, Pak. 2 kelompoknya udah beres. Berarti langsung presentasi aja, Pak. Oke, kalau begitu. Bagus anak-anakku semua. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita melakukan peregangan. Ya, Pak Guru tahu kalian pasti kecapean mencari data.
Ya, ayo kita lakukan peregangan. Ya, semuanya silakan tangannya bisa diarahkan ke atas. Ya, kita tarik. Ya. Ya, kemudian rasakan ya dari apa yang sudah kita lakukan peregangan ini, kita lepas semua beban kita supaya pembelajaran kita jadi lebih gampang dan lancar. Ya, anak-anakku, silahkan angkat tangannya kembali. Luar biasa Pak, enak Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu Pak Guru meminta kelompok dari Pak Reza atau Bu Arini, atau bagaimana nih anaknya? Kelompok hari ini dulu Pak, kelompok hari ini dulu Pak. Oke, kalau gitu bagaimana Bu Arini, siap? Ya, siap deh Pak. Ya, silakan kalau begitu. Silakan bisa sebentar ya, dipresentasikan. Ya, Nak. Tapi jelek nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, Nak. Yang penting ada hasilnya dan bisa dijelaskan dengan gamblang. Udah ada Pak. Ya, sudah ada. Nah, jadi tadi saya udah nyari informasi Pak. Nah, terus saya dapat informasi seperti ini. Sebelumnya saya buka dulu ya Pak presentasinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas yang barusan dikasih oleh Pak Guru. Nah, jadi di sini ada mengenai kelas-kelas IP address, di mana tadi kita belajarnya kelas A, B, dan C. Nah, jadi di sini perbedaannya itu kalau kelas A itu digunakannya untuk jaringan skala besar. Kalau kelas B dia digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Sedangkan kelas C itu untuk jaringan skala kecil. Karena kelas A itu bisa IP-nya bisa jadi banyak begitu ya Pak ya. Ya, Nah, kelas B betul. itu lebih sedikit daripada kelas A, sedangkan kelas C yang paling sedikit. Nah, itu mungkin presentasi dari kelompok saya Pak Edi. Tidak Terima ada kasih. lagi yang lain, Bu Arini? Kalau untuk yang ABC seperti itu. Oke. Ya, silahkan ditutup, Nak. Terima kasih Bapak. Ya, beri aplaus untuk kelompok Bu Arini dari apa yang sudah dipaparkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok Pak Reza, silahkan jika ingin dipresentasikan. Ya Pak, saya Pak. Ya, silahkan anakku. Udah ada Pak. Ada Bro, udah. Ya, sudah ada. Ya, silahkan di Zoom. Kelihatan? Ya, sudah. Maaf Pak ya, saya pakai Word soalnya ini komputernya sedang error kayaknya. Ya. Lemot. Ya, tidak apa-apa, Nak. Pak Guru maklumi. Tapi nanti pas di itu Pak ya, pas pengumpulan saya usahakan pakai itu sama bareng-bareng sama teman-teman lain. Oke. Oke. Tadi Pak kan Bapak di pertanyaan itu mengenai kelas Pak ya, ada berapa kelas itu. Ya, betul. Nih, saya cari di internet sih Pak. Ternyata ada 5 kelas ABCD seperti yang tadi Bapak jelaskan juga sih dari Ya. awal ya Pak. Betul. Kelas A itu emang rentannya dari 0 sampai 127 kan Pak ya? Betul. Iya. Nah, kelas A itu digunakan tuh skala sangat besar seperti kata tadi Arini, kapasitasnya memadai. Namun dengan dibandingkan kelas lainnya mempunyai jumlah membentuk jaringan cenderung minim. Ya. Kapasitasnya aja cuman yang besar Pak ya. Ya, betul. Itu untuk kelas A. Kalau untuk kelas B Pak, itu dari rentang 128 sampai 191. Biasanya ini yang suka digunakan Pak ya, kelas B. Kalau kelas C Pak ya? Kelas C yang paling sering, Nak. Oh gitu Pak. Betul. Ya. Kayak kirain kelas B. Karena kalau kelas B ini kan penengah, biasanya dipakai sama apa ya Pak kalau kelas B? Kalau kelas B itu biasanya perusahaan-perusahaan level korporat ya. Namun kalau untuk yang lebih besar lagi biasanya level organisasi besar, level A ya. Nah, sedangkan gitu. kalau kelas C biasanya digunakan sebangsa lab komputer atau perusahaan-perusahaan kecil ya, yang dimana tidak terlalu membutuhkan banyak
host komputer. Oh gitu Pak. Iya, Ya tadi betul. saya nyari-nyari Pak, contohnya nggak ada, cuman ini aja. Jadi kelas B itu skala menengah Pak ya. Iya, Kayak betul. perusahaan yang banyak menggunakan komputernya mungkin gitu Pak ya. Iya, betul. Ya. Kalau kelas C di sini rentan 192 itu biasanya dipakai di rumah-rumah Pak ya, Iya, atau di sekolah-sekolah gitu ya Pak ya. betul. Ya, ini jauh lebih kecil dibanding kelas B dan kelas A. Kalau kelas D biasanya secara apa sih Pak ya digunainnya kelas D itu berarti semakin kerucut perorangan atau gimana Pak? Kalau kelas D dan kelas E itu dia semakin mengkerucut, artinya tidak banyak host yang bisa digunakan ya. Host dan networknya itu tidak tersedia. Jadi itu biasanya yang kelas D dan kelas E itu masih dalam penelitian, masih diteliti oleh ahli yang berkutat dalam ilmu jaringan ini. Oh gitu. Pantasan Ya, tadi betul. saya nyari nggak ada Pak. Yang Betul. yang Ya, ya. tertangkap itu hanya kelas A, B dan C Ya. gitu. Cukup sekian Pak presentasinya mungkin dari kelompok saya. Maaf jika ada kekurangan ya Pak. Ya, sebelumnya Pak Guru ingin menambahkan, jadi untuk kelas A, kelas B, dan kelas C itu adalah kelas dari IP address yang paling sering digunakan. Namun yang paling sering digunakan sehari-hari adalah yang kelas C, karena kebutuhan yang tidak banyak dalam implementasi host di dalam komputer itu. Ya, udah dipahami ya? Paham Pak. Ya, Paham, Pak. ya, Berarti di baik. sekolah kita pakai kelas C ya Pak? Ya, kita menggunakan kelas C. Ya, Berarti mungkin bagaimana, di Nak? rumah saya menggunakan kelas C juga ya Pak ya? Ya, kelas C kapasitasnya lebih sedikit. Jadi umumnya biasanya kalau kita menggunakan IP kelas C itu paling tidak di sekolah-sekolah kita gunakan untuk semacam ujian online ya, ujian online atau ujian intranet. Artinya kita hanya mengandalkan sistem di sekolah. Itu pasti dia menggunakan IP-nya versi 3 ya, apa namanya? IP kelas Kelas C. C, kelas C. Ya, mungkin Kalau di HP Pak gimana Pak? Kalau kalau HP itu menurut Pak Guru ya, dari apa yang Pak Guru sudah lihat, jadi kalau di internet dari HP itu dia sistemnya kan Optane. Nah, karena Optane itu biasanya dia menggunakan IP random ya, kadang kelas B, kadang kelas C. Ya, karena tidak tentu juga, karena IP-nya dia bersifat dinamis ya, bukan statis. Sedangkan kalau DHCP statis, ya, Pak. ah, DHCP mungkin Pak. ya, DHCP itu betul, DHCP. Jadi DHCP itu sistem yang dapat mengalokasikan IP ke masing-masing perangkat. Oh iya, belum belajar ya Pak ya? Kita belum belajar itu ya Pak ya? Ya, nanti kita akan pelajari itu di Siap. pertemuan berikutnya. Siap Pak. Ya, baik, kita sudah di akhir pembelajaran. Mungkin Pak Guru bisa meminta kepada Pak Reza untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin Pak Reza bisa mengulas supaya teman-teman bisa mendapatkan rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan, Nak. Ya Pak, tadi sesuai dengan catatan saya aja Pak ya. Ya, Jadi saya mencatat tadi itu IP address itu kombinasi digit yang digunakan oleh perangkat komputer agar dapat saling terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal serta dapat mengidentifikasi dari alamat komputer itu Pak ya, yang saya dapat dari tadi. Mungkin ya, kalau betul. kelas-kelasnya kan tadi sudah dijelasin Pak ya Ya. sama Arini sama saya juga. Oke, kalau begitu Pak Guru cukupkan pada hari ini. Tapi sebelum itu Pak Guru memberikan tugas kepada kalian bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai menghitung subnetting ya dari IP address ya. Hari ini kan kita sudah mengenal IP address berdasarkan kelasnya. Kemudian Pak Guru minta kalian mencari literatur atau pembelajaran yang berkaitan dengan penghitungan subnetting ya, terutama di subnetting kelas C biasanya yang paling sering digunakan. Ya, mungkin hanya itu saja. Pak Guru minta kepada Bu Arini untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kepada Bu Arini waktu dan tempat dipersilakan. Siap Bapak. Teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih, Ya, Pak. silakan kalian bisa langsung pulang Terima ke kasih, rumah. Hati-hati di jalan ya, jangan Ya, keluyuran Pak. kemana-mana. Ingat tugas Pak Guru dilaksanakan Saya ya. tidak di rumah, Pak. Ya. Siapa? Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum Tahu, warahmatullahi tahu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dadah.